ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah warhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Amir wilayah Karawang dan seluruh warganya, para Amir Nuguro, para mas'ul, para ikhwan yang hadir malam hari ini. Ada acara yang penuh barokah, amin. Sangat membahagiakan sekali. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu lakum jami'an jazakumullah khairan katsiran. Limadha aqulu hakadha? Li'annakum tajma'una fi hadzal makan mubarak kasir jidah. Baik tuh? Ajib. Hadza syai'un ajib. Qad ya, Masya Allah, ajib. Hadza syai'un ajib. Ini sesuatu yang ajib. Yang pakai bahasa Indonesia lagi. Sesuatu yang ajib, sesuatu yang Masya Allah, membuat takjub tapi membahagiakan. Maka saya doakan untuk jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jazaa. Maka saya bahagia sekali karena Iwan Bidin, kalau kebaikan lebih banyak orangnya lebih bagus. Sebaliknya kalau kejahatan lebih bagus lebih jelek. Jadi 3 orang kebaikan dengan 5 orang bagusan 5 kebaikan. Kalau 10 lebih bagus lagi, 15 lebih banyak lagi. Kalau itu kebaikan lebih bagus. Tapi kalau keburukan sebaliknya, semakin banyak semakin jelek kalau keburukan. Maka kenapa saya katakan syai'un ajib? Karena untuk seluruh wilayah di Pulau Jawa yang sudah saya kelilingi, dari mulai Jakarta sampai Surabaya, antum aksar minhum jami'an. Antum lebih banyak daripada mereka semuanya. Memang putaran ketiga ini saya tidak instruksi untuk mengumpulkan warga, serahkan kepada amir wilayahnya, sehingga masing-masing amir wilayah punya kreativitas mengumpulkan warganya. Tadi salah satu kreativitas amir wilayah Karawang adalah untuk putaran ketiga di wilayah Karawang dikumpulkan seluruh petugas. Next, al-ati insyaallah, idza qaddarallahu lana, kalau Allah mengendaki hal itu terjadi bagi kita semua, siapapun yang jadi amir wilayahnya, beliau atau yang lainnya, rencananya katanya ikhwan dan akhwatnya. Jadi udah bisik-bisik juga. Masya Allah. Ya kan? Lebih banyak lagi, karena insya Allah kebaikan maka lebih bagus lagi. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Ya. Ada hadis Nabi ini, asy-syaitanu ma'al wahid wa huwa ma'al itsnain ab'ad. Ana Ustaz Said. Sahih. Asy-syaitanu ma'al wahid wa huwa ma'al itsnain ab'ad. Setan itu bersama 1 orang dan dia bersama 2 orang jauh lagi. Jadi 3 lebih jauh lagi. Semakin banyak lebih jauh lagi. Jadi kalau kita sekarang misalnya jumlahnya 50 orang, lebih jauh setannya daripada kita berlima atau bersepuluh atau ber-15 dan seterusnya. Jadi wahwa ma'al itsnain ab'ad. Setan itu bersama 2 orang lebih jauh lagi, apalagi 3, apalagi 4, apalagi 50 orang. Jadi kebaikan semakin banyak lebih bagus. Ini memotivasi kita untuk dakwah. Dakwah aja, ya kan? Jadi untuk kebaikan mayoritas atau kuantitas lebih baik. Tapi ahlul haq selalu minal qalil. Nah, ingat ya. Ahlul haq selalu minal wa qalilum min ibadiyasy syukur. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun. Tapi ingat, ada bisyarah dari Allah SWT dalam Al-Baqarah akhir juz 2, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ajarnya apa? Ma'as sabirin. Ya kan? Akhir ayat 249 surat Al-Baqarah. Apa terjemahannya? Kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak
fi'ah yang sedikit ghalabat fi'atan katsirah, mengalahkan fi'ah yang banyak dengan izin Allah. Allahu ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tapi ingat, di perang Hunain karena lalai, id a'jabatkum kasratukum, kamu takjub dengan banyaknya jumlahmu sehingga lupa dengan nasrullah. Jangan sampai ya. Nauzubillah min kagum. Kalian kagum dengan jumlah kalian yang banyak, kata Allah dalam ayat itu. Surat At-Taubah ayat 25 gitu. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum min al-shay'a wa daqat 'alaikum al-dur bima rahabat summa wallaitum mudbirin. Jadi kagum dengan jumlahnya yang banyak, akhirnya lupa dengan nasrullah, pertolongan Allah. Nah, nanti bilang dari ya, kita beri kepada Allah dari itu. Mudah-mudahan wilayah Kerawang di Jawa Jawa ini tidak seperti itu. Yang lainnya itu. Kami bersyukur alhamdulillah banyak. Maka kalau ada kemenangan dalam Islam bukan berpesta, bukan berjingkrak-jingkrak, tapi apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastabir. Bertasbih memuji Allah, kemudian istighfar malah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath dan futuh, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surat An-Nasr itu boleh juga kita mengucapkan gini. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu ayat Quran. Wa ra'aitan nasa, masih ayat Quran. Yadkhuluna fi hilafatil muslimina afwaja. Boleh, tapi bukan ayat itu. Ya kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi hilafatil muslimina afwaja. Mungkin enggak? Mungkin. Laisa minal muhtamal. Bukan sesuatu yang mustahil. Apa kuncinya? Jaa nasrullah wal fath. Jaa nasrullah wal fath. Datang pertolongan Allah dan futuh. Nanti nanzur, kita akan melihat, atau wa ra'aitan nas, manusia akan melihat. Yadkhuluna, manusia itu masuk ke dalam khilafah, berbondong-bondong ke dalam khilafatul muslimin. Suatu ketika nanti. Tapi walau kita ngalamin atau tidak. Sering dengar kan? Orang yang pengecut suruh berhenti jadi warga. Tapi orang yang suka berbuat maksiat suruh ngapain? Suruh bertobat. Suruh istighfar, suruh taubat. Baik maksiat pribadi maupun maksiat struktural. Jadi kalau orang suka berbuat maksiat pribadi atau maksiat struktural, dia suruh istighfar, taubat. Tapi kalau dia pengecut, akhi Afan, sebaiknya antum berhenti jadi warga. Oh gitu? Ya soalnya pengecut antum. Kenapa? Berbahaya ya Bani Bidin rahimahullah. Pengecut itu berbahaya. Jadi ikhwan bisa jadi lawan, bisa jadi musuh. Karena apa? Dia pengecut. Pengecut otomatis dia akan wahad kubur dunia wa karyatul. Kenapa orang itu cinta dunia dan mati? Karena dia pengecut sebenarnya. Orang munafik itu pengecut. Tapi mujahid tidak pengecut. Berani, tapi penuh perhitungan dan disiplin. Nah, mudah-mudahan ini ya di akhir Syaban. Ini tanggal 28 Syaban. Mudah-mudahan insyaallah 29 kemudian Yaumul Sabat, kalau tidak ada perubahan, hari Sabat kita, Lailatul Sabat, kita udah masuk Ramadan. Kalau tidak ada perubahan, kenapa begitu? Ya terserah oleh Amri. Ada salah-salah Amirul Lahi di Pulau Jawa ini, WA ke saya, Amir Daulah, apa ada pertanyaan dari warga, apakah Ramadan kita mulai Sabtu atau bagaimana? Sesuai kalender kita atau bagaimana? Saya katakan, kalau tidak ada informasi, tetap sesuai kalender. Paham tuh? Antum tidak tanya, ya, saya kasih tahu aja. Jadi ikutin. Tapi nanti kalau informasi pasti kasih tahu, nggak pakai entar. Saat itu juga, begitu ada berita berubah jadi ahad misalnya gitu, pasti langsung dari Amir Daulah langsung ke Amir wilayah, dari Amir langsung ke Amir Pura langsung ke bawah. Nggak pakai sampai 1 jam insyaallah beres semuanya informasi. Tapi kalau tidak ada, ikuti kalender yang sudah ada. Ada salah seorang Amir wilayah di Jawa yang tanya sudah kena bertanya. Jadi kembali kepada awal penyampaian saya, jadi ini acara silaturahim struktural. Kunjungan silaturahim Amir Daulah kepada
wilayah-wilayah. Dan untuk antum periode yang ketiga memang masih 3 lagi. Priangan, kemudian Jawa Tengah dan Surabaya untuk periode ketiga ini. Sebenarnya Priangan juga bulan Sya'ban. Tapi karena amirnya minta mundurnya kapan? Syawal udah habis. Syawal udah putaran keempat itu. Kalau masih hidup, masih ada umur. Bulan Ramadan nanti untuk Surabaya dan Jawa Tengah, Priangan artinya juga Ramadan, insya Allah. Hari Sabtu sore kemarin saya berkunjung ke Cirebon Raya, tidak sebanyak antum. Tapi apa jadi lemah semangat? Tidak. Tadi ayatnya dibaca oleh Ayat Supriyadi kan, prinsip orang beriman mujahid ini tidak menjadi lemah karena musibah yang menimpa di jalan Allah. Yang kedua, tidak patah semangat. Wa ma dha'ufu. Yang ketiga, wa mastakan, tidak akan menyerah. Tawil. Allahu Akbar. Tidak jadi lemah. Wa ma wahanu lima asabahum billahi. Mereka, kita juga semua, urang sadayana. Nah, jadi kalau kita baca Quran itu untuk kita jangan cerita burongeng. Orang-orang kafir mengatakan hada asatirul awal. Kalau kita wa ma wahanu lima asab, mereka kita tidak jadi lemah atas musibah yang menimpa kita di jalan Allah. Maka jangan engeng, tegar, bagai gelombang terus menerjang. Lebih kokoh daripada tembok Cina di Tiongkok. Bisakah? Bisa. Dengan pertolongan Allah. Jadi tidak lemah. Jadi kalau lagi lemah, lemah, sendiri aja udah. Lihat cermin juga boleh. Makanya Bang Erwin bilangnya kan bercermin dan banyaklah bercermin kan. Cermin, iya lemah. Apa yang membuat saya lemah? Orang belum ketemu bidadari masih lemah. Iya kan? Nanti kalau ketemu bidadari nggak lemah. Ya siapa yang ingin benar ketemu bidadari yang atau lebih apa, tidak pernah tua, tidak pernah perempuan, itu pokoknya tidak pernah lemah sama Allah. Kemudian wa mastakan, wa madhoku, tidak patah semangat, tidak patah semangatnya terus membara. Mau jadi amir atau nggak jadi amir, mau jadi makmur atau tidak, mau jadi tetap atau tidak, nggak apa-apa. Tapi insya Allah ketika kita mau selalu dipakai oleh Allah, kita mau dipakai. Jadi ketika kita mujahadah, sungguh-sungguh pasti terus dipilih oleh Allah. Mau jadi apapun itu. Kalaupun enggak apa-apa juga. Karena kita bukan karena jadi petugas, bukan karena kita jadi amir atau jadi mantu atau jadi staff sehingga semangat, tidak. Tapi karena kita ingin dicintai oleh Allah SWT. Ingin Allah ridha kepada kita, ingin Allah senyum melihat kita. Ibadah. Jadi prinsip kita beriman Allah selalu senyum melihat kita. Orang ini sakit, orang ini ada musibah, tidak lemah. Itu adalah sifat ribiyun kesir, pengikutnya yang setia, yang bertakwa kepada Allah ya. Ya kan? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyun kesir. Ar-ribiyun orang-orang yang bertakwa, pengikut setia para nabi. Kalau pengikutnya Nabi Isa alaihissalam apa namanya? Hawariyun. Kalau pengikutnya Nabi Muhammad ashabun nabi. Ridwanullah alaihim. Itu mereka sifatnya tidak menjadi lemah, tidak patah semangat, tidak menyerah. Ini bisa kita miliki kalau kita punya iman yang kuat. Iman kita akan kuat ketika kita selalu ada yang ngajarin kita gini. La ilaha illallah, artinya tidak ada ilah selain Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya. Maksudnya apa? Keluarkan kebesaran makhluk, masukkan kebesaran Allah. Nah, gitu. Jadi kalau pada diri kita ada kebesaran Allah, maka kita selalu semangat. Kebesaran makhluk dikeluarkan dari dirinya. Itu makna kandungan la ilaha. Ada yang menafsirkan begitu. La ilaha illallah Rasulullah. Tidak ada ilah selain Allah, Muhammad Rasulullah. Allah. Itu artinya. Maksudnya apa? Mengeluarkan kebesaran makhluk dari diri kita, masukkan kebesaran Allah, sehingga Allah lah sebagai ghayatuna. Kalau tujuan kita, iman kita kuat. Kalau kita amal yang wajib selalu kita laksanakan, amal yang sunnah juga kita selalu laksanakan, sering kita laksanakan, insya Allah iman kita kuat. Coba nanti hari ini.
Dan semua diniatkan untuk ibadah. Ini yang selalu dinasihatkan oleh kita kan begitu kan. Semuanya bernilai ibadah. Dari mulai bangun tidur, coba. Terus sampai itu lagi. Niatkan ibadah semua. Semua apa yang kita lakukan supaya ingat Allah. Sampai bercermin, pakai baju, makan dan sebagainya. Kalau bahasanya kalau mencari surga, ya kan? Dan sebagainya. Bisa kita? Insya Allah bisa. Maka kita minta pertolongan Allah. Ikhwani, bidin terima Allah. Ya, silaturahim ini diperintahkan untuk dilaksanakan supaya saling mengingatkan, memotivasi, saling memberikan dorongan-dorongan kepada kita semuanya. Iwan sekalian yang berbahagia rahimahullah. Untuk silaturahim kali ini saya membawa ketua staf Ustaz Tikno Muhammad Sutikno sebagai Abdu Wadifah. Bergiliran. Ada juga Saudara Yanto hadir juga, alhamdulillah. Yang lain-lainnya, ya kalau hadir saya senang sekali, tapi karena nggak hadir ya, karena memang beliau tugas masing-masing. Ada tugas di tempat-tempat yang lain. Sudah, mungkin sebagian antum sudah tahu kalau di Kerawangnya ada 4 ya, staf daulah dari Kerawang. Dari Salam sendiri, Jamal, Pak Gulam, kemudian Daryanto. Jadi tidak selalu mereka yang ditugaskan bergantian. Untuk kali ini 1 orang. Tapi antum semuanya mendapatkan undangan ini, saya juga wah masya Allah, berbahagia, senang, semangat. Lebih baik. Berapa lama kita akan bersilaturahmi? Cukupnya. Kalau ya cukup sampai jam 10 cukup atau sebelum jam 10 cukup, ya cukup. Bisa curhat, namanya silaturahim. Silah ar-rahim, menghubungkan kasih sayang di antara kita. Maka mudah-mudahan dengan kita bermuajah, bertatap wajah, saling bermuzakarah, bermunaqashah, berdiskusi, saling mengingatkan di antara kita, saling memotivasi di antara kita, akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kita. Karena kita bertemu. Mungkin kalau ada unek-unek yang ingin disampaikan, sampaikan. Jadi insya Allah kalau kita meninsafi, menyadari bahwa kita ini sudah dipilih oleh Allah, kita harus mujahadah, selalu sungguh-sungguh supaya terus dipilih oleh Allah, maka kita tidak akan merasa lemah kecuali sebentar. Jadi ketika kita merasa lemah itu sebentar saja. Ketika kita merasa sedih sebentar saja. Segera selalu ingat kepada Allah. Dan itulah sifat para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi dulu sama dengan kita, yaitu kadang-kadang juga lemah juga. Tapi lemahnya gak lama. Dan mereka terus mencari wasilah untuk bagaimana lemah itu segera hilang, bangkit lagi. Ini juga yang kita lakukan. Maka ada ayat Quran yang berbunyi wa batahu ilaihil wasilah. Sering saya sampaikan juga kepada antum semua dan untuk saya pribadi. Ya. Setelah Allah menjadikan kita untuk bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan kita untuk mencari jalan apa saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasilah. Kemudian bersungguh-sungguhlah atau berjalan agar mendapatkan kemenangan. Surat apa ayat berapa? Al-Maidah itu jadi. Diulang lagi. Ya alladzina amanu taqullah. Ya orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasilah, cari dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi. Dan bersungguh-sungguhlah di jalannya. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Dan dirangkai ini dengan surat Al-Ankabut ayat terakhir. 29 ayat 9. Ayat 69 walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha ma'al muhsinin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Disepakati oleh kami di Daulah bahwa silaturahim putaran yang ketiga ini kami mengulang menyampaikan tentang al-jamaah. Nanti mungkin Ustaz Tikno ya, atau saya sendiri juga mengulang lagi sedikit atau meripu kembali materi tentang jamaah secara singkat ya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita kalau memang belum paham. Tapi yang sudah paham makin paham dan makin yakin kita bahwa kita sudah berada di atas kebenaran dan kita harus pegang teguh sampai akhir kita semuanya. Ini
sementara yang saya sampaikan sebagai mukadimah dalam kunjungan ini, nanti saya lanjutkan dengan materi Al-Jamaah, mengulang lagi secara singkat setelah Pak Tikno juga menyampaikan juga mungkin materi Al-Jamaah yang beliau akan sampaikan atau mungkin materi yang lainnya. Saya persilakan kepada Ustaz Muhammad Sutikno Amnawadi Padang.